Adik-adik calon mahasiswa, selamat bertemu dengan Mas Putu Jambu 7 dalam pembahasan TPS UTBK SBMPTN, topik penalaran umum, subtopik logika gambar. Di sini akan kita bahas tes penalaran umum, khususnya yang berkaitan dengan lambang gambar yang mewakili pernyataan atau kata. Nah, apa yang disajikan di sini akan disajikan 3 kata, lalu kita diminta menentukan hubungan antara ketiga kata tersebut. Ada 5 macam pilihan. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita perlu menguasai kemampuan mengidentifikasi data, memahami kata umum dan kata khusus, hipernim, hiponim, mampu menganalisis data, dan mampu menggunakan hasil analisis data untuk menyimpulkan hubungan antara kata yang bersifat umum dengan kata atau hal yang bersifat khusus. Mari kita bahas soal yang berkaitan dengan subtopik ini. Soal yang pertama. Ada meja tamu, meja makan, dan meja. Jika kita lihat ketiga kata ini, maka meja tamu ini merupakan kata khusus, meja makan merupakan kata khusus, dan itu adalah jenis-jenis meja. Maka meja berposisi sebagai kata umum. Nah, jika melihat hubungan ketiga kata ini, maka pilihan kita ada pada A. Lingkaran besar ini meja, 2 lingkaran kecil ini masing-masing mewakili meja tamu dan meja makan. Nomor 2. Tas, panci, laptop. Nah, ini 3 kata yang tidak punya hubungan sama sekali, tetapi ketiganya merupakan kata tersendiri. Maka ketiga kata ini jenis hubungannya adalah dilambangkan pada gambar B, tidak punya kaitan. Soal yang ketiga. Jaksa, hakim, panitera. Nah, ini semua adalah profesi di bidang hukum yang masing-masing ini merupakan kata khusus bagian dari profesi hukum. Maka sementara ketiga kata ini juga terkait satu sama lain. Maka hubungan ketiga kata ini diwakili oleh 3 lingkaran saling bersinggungan. Pilihan jawaban E. Soal yang keempat. Ada kata fakultas, prodi atau jurusan, dan universitas. Jika kita memahami struktur yang ada di perguruan tinggi, maka universitas ini merupakan bagian yang paling besar di lembaga itu. Jadi sebagai nama seluruh instansi atau lembaga yang bersangkutan. Nah, fakultas adalah bagian dari universitas. Apa itu fakultas? Fakultas adalah bagian dari universitas yang mempelajari rumpun ilmu tertentu. Misalnya fakultas MIPA, misalnya fakultas ekonomi. Nah, prodi adalah jurusan yang ada pada rumpun ilmu tadi. MIPA ada jurusan matematika. Ekonomi ada prodi jurusan akuntansi misalnya. Nah, maka hubungan ketiga kata ini, prodi merupakan bagian dari fakultas, fakultas merupakan bagian dari universitas. Nah, dilambangkan oleh gambar D. Ya, bedanya fakultas dengan sekolah tinggi dengan institut itu apa? Kalau bedanya universitas dengan sekolah tinggi dan institut itu apa? Kalau universitas ini mempelajari banyak ilmu. Nah,
Kalau sekolah tinggi atau institut juga akademi itu hanya mempelajari satu rumpun ilmu. Nah, itu setara dengan fakultas. Satu institut atau satu akademi atau satu sekolah tinggi itu setara dengan satu fakultas, karena di sana hanya ada satu ilmu. Buktinya institut seni, tidak ada kedokteran. Sekolah tinggi ilmu ekonomi, tidak ada yang lain-lain. Akademi pariwisata, hanya mempelajari pariwisata. Jadi cakupan keilmuannya itu hanya sebesar fakultas. Baik, ini sekedar tambahan informasi. Soal nomor 5. Hardware, komputer, dan software. Nah, saya kira ini jelas sekali. Komputer ini terdiri atas dua bagian, yaitu software dan hardware. Maka secara otomatis komputer ini merupakan kata umum, hardware dan software ini masing-masing kata khusus, tetapi keduanya mempunyai hubungan sehingga dilambangkan oleh pilihan jawaban C, satu lingkaran besar, di dalamnya ada dua lingkaran kecil bersinggungan. Soal yang ke-6, moda transportasi, pesawat, bus. Nah, moda transportasi ini kata umum. Jenis-jenis transportasi ada banyak. Dua yang disebut di sini adalah pesawat dan bus. Maka otomatis pesawat dan bus ini merupakan kata khusus bagian dari moda transportasi, yaitu jenis-jenis moda transportasi. Tetapi karena ini tidak punya kaitan, buktinya apa? Bus ini di darat, pesawat ini di udara, maka lingkaran kecilnya tidak bersinggungan. Jawabannya adalah A. Lingkaran besar ini moda transportasi, lingkaran kecil ini pesawat, dan yang satu bus. Soal ke-7. Ekonomi, manajemen, dan manajemen SDM. Nah, ini mirip dengan tadi, fakultas, universitas, dan prodi. Jadi jawabannya ada pada D. Logikanya bagaimana? Ekonomi ini fakultas. Nah, di sana ada jurusan manajemen, prodi manajemen. Prodi manajemen masih ada spesialisasi lagi, yaitu manajemen SDM. Mungkin ada manajemen marketing, ada manajemen yang lain. Nah, sehingga manajemen SDM bagian dari manajemen, manajemen bagian dari ekonomi. Jawabannya D. Lingkaran paling kecil manajemen SDM, lingkaran sedang manajemen, lingkaran besar ekonomi. Soal nomor 8. Baju, semen, ban motor. Nah, ini tidak ada hubungan sama sekali, maka pasti jawabannya adalah B. Jadi ini kata-kata tersendiri yang tidak saling terkait karena jenisnya sama sekali berbeda. Ini nomor 8. Kita lanjutkan ke nomor 9. Ada dokter umum, dokter gigi, dan kedokteran. Nah, ini profesi di bidang kedokteran. Atau kalau kita mengacu ke perguruan tinggi, ada fakultas kedokteran. Di dalamnya ada jurusan kedokteran gigi dan kedokteran umum. Maka boleh disimpulkan dokter umum, dokter gigi ini merupakan kata khusus bagian dari kata umum kedokteran. Sehingga jenis hubungan antara ketiga kata ini dilambangkan oleh gambar C. Mengapa C? Karena kedokteran umum dan kedokteran gigi atau dokter umum dan dokter gigi masih punya kaitan. Yang keduanya maka bersinggungan, dokter umum dan dokter gigi, dan keduanya bagian dari kedokteran.
Soal yang terakhir nomor 10. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, jika kita ingat mata pelajaran PKN atau PPKN atau PMP atau mungkin istilah lain lagi, ini selalu disebut adalah 3 lembaga yang ada dalam pemerintahan. Di Indonesia ini sangat populer. Nah, ketiga lembaga ini posisinya sebagai kata, sebagai istilah ini sama-sama sebagai kata khusus. Sejajar, semuanya merupakan kata khusus. Nah, kata umumnya apa? Lembaga pemerintahan. Nah, punya 3 bagian ini. Maka lembaga pemerintahan tidak disebut, tapi langsung ketiga bagiannya ini. Maka eksekutif, legislatif, yudikatif merupakan kata khusus yang saling terkait dan posisinya sama. Maka ketiga kata ini jenis hubungannya dilambangkan oleh pilihan jawaban E. 3 lingkaran atau 3 lingkaran kecil yang saling bersinggungan. Ya, adik-adik, ini materi kita tentang logika gambar, tapi logika gambar yang dimaksud di sini adalah gambar yang mewakili sebuah istilah yang disajikan dalam beberapa bentuk soal ini, lalu kita diminta menyimpulkan hubungan antara ketiga kata itu menggunakan hubungan antara ketiga gambar yang ada. Nah, ada pola lain yaitu deret bilangan. Nah, deret gambar. Itu berbagai bentuk, ada putaran, ada cerminan, ada seri, ada yang berbeda. Nah, materi itu akan disajikan pada video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Mas Putu Jambu 7 mengucapkan terima kasih sekali atas kunjungan Anda. Sekian, salam satu guru, banyak ilmu.